Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang mengerjakannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Dai Aksar Prem Ke, dirilis pada tahun 2000. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang gadis cantik yang sedang ayunan di atas kolam. Gadis tersebut bernama Sahiba. Dia sedang merasa bingung karena ayahnya ingin menjodohkannya dengan anak temannya, sedangkan dia tidak mencintai pria itu. Neneknya pernah mengatakan jika suatu saat nanti akan ada seorang pria yang akan mencintainya dengan tulus. Sahiba sangat berharap jika perkataan neneknya itu benar-benar akan terjadi. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan peperangan antara tentara India melawan teroris. Di sana kita dikenalkan dengan seorang pria bernama Karan yang merupakan kapten di timnya. Singkat cerita, akhirnya Karan dan timnya berhasil mengalahkan para teroris. Setelah itu Karan menemui atasannya. Atasannya tersebut sangat senang karena Karan berhasil mengalahkan para teroris. Lalu dia memberikan cuti kepada Karan selama 2 bulan. Karan yang sudah lama ingin libur tentu saja membuatnya senang karena dia ingin menemui Nisa, gadis yang ia cintai. Setibanya di stasiun kereta api, tiba-tiba saja Karan dipeluk seorang gadis dari belakang. Dan ternyata gadis tersebut adalah Sahiba yang sedang lari dari kejaran para preman yang ingin membunuhnya. Karan yang tidak tinggal diam, dia membantu Sahiba dan menghajar para preman tersebut. Setelah itu, Karan masuk ke dalam kereta yang disusul oleh Sahiba. Tapi tiba-tiba saja Sahiba pingsan karena kelelahan dikejar para preman. Dan setelah terbangun, Karan memberi air minum kepada Sahiba, lalu menanyakan siapa namanya dan dia mau pergi kemana. Lalu Sahiba memberitahu siapa namanya dan dia akan pergi ke Balanbur. Keesokan harinya, Karan membeli tiket ke Balanbur untuk Sahiba, sedangkan dia akan pergi ke Kemkaran. Lalu Karan bertanya kepada Sahiba, siapa para preman tadi malam yang mengejarnya. Sahiba menjawab, ternyata para preman itu ingin membunuhnya, karena sebelumnya dia pernah melihat kejadian pembunuhan, dan hanya dia satu-satunya saksi atas kejadian itu. Lalu Karan bertanya kembali, kenapa tidak melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tapi Sahiba beralasan kalau dia tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, bis yang akan menuju Balanbur datang. Lalu Sahiba pergi dengan bis itu. Begitu juga dengan Karan yang juga akan pergi ke Kemkaran. Tapi saat di perjalanan, bis yang dinaiki Karan tiba-tiba bannya pecah. Lalu semua penumpang turun dari bis tersebut. Sambil menunggu bis diperbaiki, Karan pergi melihat pemandangan di sana. Tapi tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan melihat Sahiba yang ingin melompat ke dalam sungai. Lalu Karan menghampiri Sahiba dan memintanya untuk jangan bunuh diri. Tapi pada saat Sahiba ingin berbalik, tiba-tiba saja dia terpeleset dan terjatuh ke dalam sungai. Begitu juga dengan Karan. Untung saja Karan bisa menyelamatkan Sahiba, tapi dia sangat marah karena Sahiba melakukan tindakan yang sangat bodoh. Atas kejadian tersebut, Karan menyesal karena telah menyelamatkannya tadi malam. Jika dia tahu Sahiba ingin bunuh diri, maka dia tidak akan menolongnya dari para preman yang ingin membunuhnya. Bukan hanya itu saja, Karan juga menyalahkan Sahiba karena menyelamatkannya dia ketinggalan bis yang akan menuju ke Kemkaran. Sahiba menangis karena terus dimarahi oleh Karan. Lalu dia mengatakan seharusnya Karan tidak perlu menyelamatkannya karena dia bukan siapa-siapa baginya. Karan yang melihat Sahiba menangis, dia minta maaf karena dia bukan bermaksud untuk memarahinya. Dia beralasan kalau sekarang dia sedang lapar dan jika dalam keadaan lapar, semua orang pasti akan terbawa emosi. Setelah itu, Karan mengajak Sahiba berkenalan, sekalian mengajaknya untuk makan bersama. Pada saat makan, Sahiba menceritakan tentang dirinya yang ingin dijodohkan oleh ayahnya dengan anak temannya. Namun perjodohan tersebut ditolak olehnya dan dia lebih memilih pergi dari rumah. Tapi saat di perjalanan, dia dikejar oleh para preman yang ingin membunuhnya. Tapi untung saja Karan menyelamatkannya. Di kampus, Sahiba memberitahu bibinya tentang perjodohan itu kalau dia belum ingin menikah. Dia iri melihat temannya, semuanya sudah memiliki pacar. Bahkan ada juga yang sudah menikah dengan orang yang mereka cintai.
Dia ingin pernikahannya nanti berdasarkan cinta, bukan dijodohkan. Tapi bibinya tersebut mengatakan kalau Sahibah tidak akan bisa menolak perjodohan itu karena keputusan ayahnya sudah bulat untuk menjodohkannya dengan anak temannya. Sahibah yang tidak ingin dijodohkan, dia terpaksa berbohong kalau dia mencintai pria lain, bahkan dia juga sudah menikah. Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat keluarga Sahibah menjadi heboh, apalagi Yogi yang merupakan ayah Sahibah. Dia sangat marah kepada putrinya karena telah mempermalukan keluarganya dan membatalkan perjodohan yang telah direncanakan. Dan mulai saat itu, Yogi tidak lagi menganggap Sahibah sebagai anaknya. Karan meminta Sahibah untuk pulang ke rumah karena bagaimanapun keluarganya pasti sangat merindukannya. Tapi Sahibah menolak karena dia takut kepada ayahnya. Lalu Karan menawarkan dirinya kalau dia akan mengantar Sahibah pulang ke rumahnya. Tentu saja tawaran tersebut membuat Sahibah senang, dan mulai saat itu benih-benih cinta tumbuh di hatinya karena dia menganggap Karan peduli dengannya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di rumah Sahibah. Terlihat semua keluarganya menyambut mereka dengan penuh bahagia, tapi tidak dengan Yogi yang begitu membenci mereka. Bahkan kedatangan mereka disambut dengan tembakan. Di sini, semua orang mengira kalau Sahibah dan Karan sudah menikah. Mereka memperlakukan Karan dengan baik. Malam harinya, saat makan bersama, Yogi bertanya tentang orang tua Karan dan apa pekerjaannya. Lalu Karan menceritakan tentang dirinya. Orang tuanya sudah meninggal dan dia bekerja sebagai tentara India. Setelah itu, Yogi menyinggung Karan kalau semua harta warisannya nanti akan menjadi milik Sahibah karena dia anak satu-satunya. Yogi menganggap Karan menikahi putrinya hanya ingin mendapatkan harta mereka saja. Tapi Karan dan Sahibah yang tidak ingin berdebat, mereka pergi dari sana. Saat di luar, Sahibah meminta Karan untuk pergi dari sana dan memberitahu keluarganya tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Di sini, Karan sebenarnya ingin memberitahu keluarga Sahibah, tapi belum ada kesempatan. Kemudian Karan diantar oleh bibi dan pamannya ke kamar Sahibah. Terlihat kamar tersebut dihiasi seperti kamar pengantin baru, karena malam itu adalah malam pertama mereka di sana. Karan yang sangat menghormati Sahibah, dia lebih memilih tidur di sofa dan Sahibah tidur di kasur. Sebelum tidur, Karan mengatakan kalau besok dia akan memberitahu semua orang tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Keesokan harinya, Karan memberanikan dirinya untuk memberitahukan semua orang tentang hubungannya dengan Sahibah, kalau sebenarnya mereka belum menikah dan tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Tentu saja, mendengar kebenaran tersebut membuat Yogi sangat marah, karena dia menganggap Karan telah mempermainkan keluarganya dan telah tidur dengan putrinya. Atas kejadian tersebut membuat nenek Sahibah jatuh sakit, lalu Karan membawanya ke kamar untuk diperiksa oleh dokter. Setelah sadar, si nenek meminta Karan untuk jangan pergi dari sana dan meminta Karan untuk berjanji kalau dia tidak akan pernah meninggalkan Sahibah karena dia tidak ingin melihat cucunya bersedih. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa Karan berjanji kalau dia tidak akan meninggalkan Sahibah. Begitu juga dengan Yogi, dia meminta Karan untuk jangan pergi dari sana sebelum ibunya pulih dan sehat kembali. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Sahibah yang melihat kedekatan Karan dengan keluarganya tentu saja membuatnya semakin mencintai Karan. Dia sangat berharap kalau Karan juga mencintainya. Tapi itu tidak mungkin karena Karan mencintai gadis lain yaitu Nisa. Malam harinya, Karan bertanya kepada Sahibah pria seperti apa yang dia inginkan. Tapi Sahibah hanya diam saja karena pria yang dia inginkan tepat berada di dekatnya. Lalu Sahibah balik bertanya tentang gadis seperti apa yang Karan inginkan. Karan yang sudah mencintai gadis lain, tentu saja kriteria Nisa yang ia sebutkan, seperti rambut panjang, mata indah dan bisa menerima dia apa adanya. Mendengar kriteria tersebut membuat Sahibah tersenyum, karena dia mengira yang dimaksud Karan adalah dirinya, tapi itu hanya perasaannya saja. Suatu hari, Karan dan Sahibah pergi jalan-jalan mencari udara segar. Tapi saat di jalan, tiba-tiba saja hujan badai turun yang mengharuskan mereka menginap di suatu rumah yang tidak jauh dari sana. Dengan ramah, pemilik rumah tersebut menyambut mereka dengan baik, layaknya seperti keluarga. Karena kedinginan, pemilik rumah tersebut memberi minuman kepada Karan agar merasa sedikit hangat. Tapi minuman tersebut malah membuatnya mabuk, yang akhirnya dia ketiduran di sana. Di saat itulah, Sahibah yang sudah lama mencintai Karan, dia mengungkapkan perasaannya selama ini kalau dia sangat mencintai Karan dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Tapi ungkapan tersebut hanya sia-sia saja
karena Karan tidak mendengarkan semua itu. Lalu Sahiba juga tidur di sana untuk menemani Karan, dan keesokan harinya mereka berpamitan untuk kembali ke rumah. Malam harinya, Bibi Sahiba tidak sengaja melihat keponakannya yang sedang muntah-muntah. Dia beranggapan kalau Sahiba sedang hamil, tapi nyatanya Sahiba hanya masuk angin karena kehujanan waktu keluar bersama Karan. Setelah itu, si Bibi memberitahukan semua orang tentang kehamilan Sahiba. Tentu saja kabar tersebut membuat semua orang senang. Yogi yang sebelumnya membenci Karan tiba-tiba saja membuatnya senang, karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang kakek. Singkat cerita, Karan yang tidak ingin lagi berbohong kepada keluarga Sahiba, dia memutuskan untuk pergi dari sana tanpa diketahui oleh keluarga Sahiba dan akan menemui Nisa. Paman Ronak yang mendengar pembicaraan tersebut, dia sempat melarang Karan untuk jangan pergi dari sana, karena jika dia pergi, keluarga Sahiba akan sangat kecewa dan marah kepadanya. Begitu juga dengan Sahiba yang melarang Karan untuk jangan pergi dari sana. Lalu dia memberitahukan tentang perasaannya selama ini kepada Karan kalau dia sangat mencintainya. Tentu saja Karan kaget mendengarnya, tapi dia tidak bisa membalas cinta Sahiba karena dia mencintai Nisa. Lalu dia pergi. Keesokan harinya, keluarga Sahiba yang mengetahui Karan sudah pergi dari sana tentu saja membuat mereka kecewa. Yogi sangat marah karena Karan seenaknya datang dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Setelah kepergian Karan, Yogi kembali melanjutkan perjodohan Sahiba dengan Piki yang merupakan anak temannya. Sagal yang merupakan ayah Piki datang ke rumah tersebut untuk membahas perjodohan Sahiba dengan Piki. Sebenarnya, keluarga Yogi tidak ada yang setuju untuk menjodohkan Sahiba dengan Piki, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa mengingat Karan yang sudah terlanjur pergi dan meninggalkan Sahiba. Setelah diskusi tentang perjodohan tersebut, kemudian mereka memanggil pendeta untuk menentukan tanggal yang baik pernikahan mereka nantinya. Setelah itu, Sagal memberikan baju pengantin kepada Sahiba, tapi Sahiba terlihat sedih dan hanya diam saja. Dia tidak mau menerima baju tersebut karena jelas saja dia tidak setuju dengan perjodohan itu. Di tempat lain, Karan menemui Nisa di rumahnya. Di sana, Nisa terlihat senang dengan kedatangan Karan. Kemudian Nisa menanyakan kenapa Karan datang terlambat. Lalu Karan menceritakan tentang pertemuannya dengan Sahiba, gadis yang ia tolong saat dalam perjalanan pulang. Setelah bertemu dengan Sahiba, Karan membawanya pulang ke rumahnya. Tapi setibanya di rumah, keluarga Sahiba menganggap mereka sudah menikah dan tidak membiarkan Karan pergi dari sana. Tapi akhirnya kesalahpahaman tersebut terungkap kalau mereka belum menikah dan tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Setelah menceritakan itu semua, Karan bermaksud untuk memberitahu Nisa kalau dia mencintainya, tapi Nisa tidak ada waktu untuk mendengarnya karena dia ada urusan penting. Di tempat lain, Ibu Sahiba memberi pengertian kepada putrinya dan memintanya untuk melupakan Karan. Mungkin saja dia bukan jodohnya. Tapi Sahiba yang terlanjur mencintai Karan, dia tidak bisa melupakannya. Bahkan dia sangat yakin jika suatu hari nanti Karan akan datang untuk menemuinya. Tapi tiba-tiba saja Sahiba menangis karena dia menyadari kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Apalagi sekarang pertunangannya dengan Piki sudah ditetapkan. Kemudian scene berpindah. Karan terlihat begitu bahagia saat bersama dengan orang yang dicintainya. Tapi kebahagiaan tersebut tiba-tiba sirna karena Nisa sudah menikah dengan pria lain bernama Samir. Ternyata selama ini Nisa hanya menganggap Karan sebagai temannya. Lagi pula dia tidak tahu jika Karan mencintainya. Andai saja Karan mengungkapkan perasaannya lebih awal, mungkin dia juga mencintai Karan. Karan yang patah hati, dia hanya bisa menangis karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Di sana Nisa minta maaf karena dia tidak tahu perasaan Karan selama ini kepadanya. Lalu dia meminta Karan untuk mencari gadis lain dan ungkapkan perasaannya jika dia mencintai gadis itu. Sontak saja, Karan langsung teringat dengan Sahiba. Dia baru menyadari kalau selama ini telah mensia-siakan Sahiba, gadis yang sangat mencintainya.
Di sisi lain, pertunangan Sahiba dengan Vicky akan dilangsungkan. Pada saat pertukaran cincin, Sahiba yang sebelumnya tidak pernah melihat Vicky tentu saja membuatnya kaget. Ternyata calon tunangannya tersebut adalah seorang pembunuh yang akhirnya membuat Sahiba pingsan. Setelah sadar, Sahiba memberitahu semua orang kalau Vicky adalah seorang pembunuh. Lalu dia meminta ayahnya untuk membatalkan perjodohan tersebut karena dia tidak ingin menikah dengan seorang pembunuh. Tapi Yogi tidak percaya dengan omongan Sahiba. Dia menganggapnya sedang berbohong. Lalu Yogi menegaskan, selagi dia masih hidup, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan perjodohan itu. Lalu dia pergi. Sahiba yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya menangis di pangkuan ibunya. Sagal memarahi Vicky karena dia telah membiarkan Sahiba masih hidup. Hanya dia saksi satu-satunya atas pembunuhan yang dilakukan oleh Vicky. Lalu Vicky bermaksud untuk membunuh Sahiba saat itu juga. Tapi Sagal melarang karena Sahiba satu-satunya jalan untuk membuat mereka menjadi kaya raya. Dia meminta Vicky untuk membunuh Sahiba setelah mereka berhasil merebut kekayaan keluarga Yogi. Di tempat lain, Karan memberanikan dirinya untuk kembali ke rumah Sahiba dengan maksud untuk memberitahukan semua orang kalau dia mencintai Sahiba dan ingin menikah dengannya. Tapi kedatangannya tersebut disambut oleh Yogi dengan penuh amarah karena Karan beraninya kembali ke rumah mereka setelah membohongi semua orang. Lalu Yogi mengusir Karan dari sana dan jangan pernah kembali untuk menginjakkan kakinya di rumah mereka. Karan yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia bersedia pergi dari sana. Namun sebelum itu, dia ingin melihat Sahiba untuk yang terakhir kalinya. Tapi Yogi melarangnya karena sebentar lagi Sahiba akan menikah dengan pria lain. Karan yang mengetahui hal itu tentu saja membuatnya kaget. Dia memohon kepada Yogi untuk membatalkan pernikahan itu. Lalu Yogi menegaskan, tidak akan ada seorang pun yang bisa membatalkan pernikahan itu. Paman Ronak yang tahu Sahiba dan Karan saling mencintai, dia meminta Yogi untuk membatalkan pernikahan itu, karena dia tahu Sahiba tidak akan bahagia menikah dengan Vicky. Lalu Paman Ronak meminta Yogi untuk memberikan racun kepada Sahiba jika dia ingin membunuh putrinya. Lalu Yogi menampar Paman Ronak dan juga memperingatinya untuk jangan pernah mencoba menghentikan pernikahan itu. Setelah itu, Paman Ronak mempertemukan Sahiba dengan Karan di kuil. Ternyata sebelumnya, Paman Ronak sudah memberitahu Karan siapa Vicky yang sebenarnya. Lalu Paman Ronak meminta Karan untuk membawa Sahiba pergi dari sana sebelum Yogi melihat mereka. Tapi Karan menolak karena dia tidak ingin kawin lari. Dia hanya ingin menikahi Sahiba jika Yogi merestui hubungan mereka. Lalu Karan meminta Sahiba untuk menunggunya karena dia akan menangkap Vicky yang merupakan seorang pembunuh. Setibanya di rumah Sagal, Karan langsung menghajar Vicky dan anak buahnya. Tapi karena sendirian, Karan akhirnya kalah. Lalu Sagal menodongkan pistol kepada Karan dan juga memperingatinya untuk jangan pernah menghalangi pernikahan Sahiba dengan Vicky. Karena pernikahan itu jalan satu-satunya bagi mereka untuk merebut kekayaan Yogi. Tidak lama kemudian, Yogi yang baru datang untung saja dia mendengarkan semua itu. Dia tidak habis pikir, ternyata Sagal mengkhianatinya. Perkelahian pun sempat terjadi, tapi Yogi dan Karan tidak bisa berbuat banyak karena mereka hanya berdua saja, yang akhirnya mereka ditahan di sebuah pabrik. Setelah itu, Sagal berencana akan tetap melanjutkan pernikahan Sahiba dengan Vicky tanpa persetujuan dari Yogi. Lalu dia pergi dari sana dan menyuruh anak buahnya untuk membakar pabrik tersebut. Sedangkan di tempat lain, Sahiba yang merasa Karan tidak akan datang untuk menyelamatkannya, dia lebih memilih minum racun daripada harus menikah dengan Vicky. Setelah itu dia turun untuk menghadiri pernikahannya. Karan dan Yogi berusaha menyelamatkan diri mereka dari kobaran api yang semakin membesar. Tapi untung saja mereka bisa kabur dari sana dan berhasil mengalahkan semua anak buah Sagal. Setelah itu, Yogi berterima kasih kepada Karan karena telah menyelamatkannya. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya jika Sahiba sampai menikah dengan Vicky. Lalu mereka pergi dari sana untuk membatalkan pernikahan itu. Tapi untung saja mereka datang tepat waktu dan berhasil membatalkan pernikahan tersebut. Lalu Yogi dan Karan menghajar Sagal dan anaknya. Setelah itu, Sahiba menghampiri Karan dalam keadaan lemas karena sebelumnya dia telah minum racun. Tentu saja membuat semua orang bingung setelah melihat Sahiba yang tiba-tiba pingsan.
Lalu Sahiba dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuhnya, dan dia ditangani langsung oleh dokter terbaik. Tidak lama kemudian dokter keluar, lalu memberitahu mereka kalau Sahiba sedang menjalankan masa kritisnya. Dia meminta mereka untuk berdoa. Semoga saja Sahiba bisa melewati masa kritisnya dan bisa sehat kembali. Setelah itu, Karan masuk ke dalam ruangan dan menghampiri Sahiba. Untuk pertama kalinya, Kara mengungkapkan perasaannya selama ini kalau dia sangat mencintai Sahiba dan tidak bisa hidup tanpanya. Tiba-tiba saja Sahiba terbangun dan langsung menyebut nama Karan. Karan yang bahagia lalu dia memeluk Sahiba. Begitu juga dengan yang lainnya ikut merasakan kebahagiaan itu. Akhirnya Yogi merestui hubungan mereka, tapi dia merasa bersalah atas perbuatannya. Dia tidak menyangka kalau perbuatannya itu hampir saja membuatnya kehilangan putrinya. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu. Terlihat semua orang sedang mencemaskan keadaan Sahiba yang sedang hamil tua. Lalu Karan membawa Sahiba ke rumah sakit untuk melahirkan. Dan film pun berakhir.